Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini. Sebelum baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-168 tanggal 17 Juni 2026 diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20 dengan perikop muliakan Allah dengan tubuhmu. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasa kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026, yaitu dikatakan hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Dengan iman percaya kepada Allah Tritunggal ini didapatkan di dalam pesan daripada Yesus Kristus pada saat dia mau naik ke surga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Apa dikatakan di sana? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka pengikutku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah dimateraikan dengan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pada saat kita dibaptis, dimateraikan dengan Tritunggal. Nah, kemudian hal ini kita jalankan dalam hidup kita pada saat kita mulai menginjak dewasa untuk bertanggung jawab sendiri tentang diri kita sendiri secara iman. Di sana kita diajarkan dengan pendalaman firman Tuhan melalui hambanya. Dan yang terpenting adanya pengakuan iman percaya kepada Allah Bapa, iman percaya kepada Yesus Kristus, dan iman percaya kepada Roh Kudus. Dimateraikan kembali Allah Tritunggal. Maka topik kita dalam bulan ini dikatakan hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan dengan iman percaya kepada Allah Tritunggal. Satu pribadi dengan tiga eksistensi. Eksistensi sebagai Bapa, eksistensi sebagai firman Tuhan yaitu Yesus, eksistensi sebagai Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan pada diri manusia. Itulah penjabaran yang jelas. Nah, kemudian Allah Tritunggal di atas juga
itu selalu dikumandangkan pada saat pembukaan ibadah. Selalu dikatakan oleh liturgis, kita buka ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Itu selalu dikumandangkan pada saat kita membuka ibadah. Dan itu juga diakhiri dengan penutupan ibadah menerima berkat. Kasih Yesus Kristus dan kasih setia Allah serta persekutuan Roh Kudus melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Allah Tritunggal itu sudah merupakan mandat bagi diri manusia yang percaya kepada Yesus. Maka di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat pun kebenaran Allah sudah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Jadi begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, di situ sudah disempurnakan hukum Taurat tersebut. Karena sumber hukum Taurat adalah Allah sendiri. Dan kalau kita sudah kembali percaya kepadanya, hukum Taurat telah disempurnakan. Itulah maka dikatakan kita tidak bisa hidup dengan hanya hukum Taurat tanpa meyakini Yesus. Karena Yesus sebagai sumber hukum Taurat. Itulah ya pedoman kita selama bulan Juni tahun 2020. Sekarang kita masuk dalam perikop firman Tuhan pada hari ini. Apa dikatakan? Tubuhmu menjadi persembahan hidup, memuliakan Tuhan. Itu intinya. Hidup kita dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan tubuh kita? Ini yang perlu kita sampaikan. Tapi sebelum kita masuk dalam pokok materi, kita melihat siapa penulis daripada 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Siapa penulisnya? Kita lihat di sini. Penulis firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus sendiri. Ya. Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ia menulis surat ini kepada jemaat di kota Korintus untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan, bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, tempat daripada Roh Kudus, rumah Tuhan. Jadi tubuh orang percaya merupakan rumah Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakan Tuhan karena telah ditebus dengan harga mahal. Ditebus dengan harga mahal, Yesus berkorban untuk manusia, mencontohkan pengorbanan Yesus bahwa kita pun seperti itu, mati dan bangkit. Itulah pengorbanan Yesus. Dia sendiri yang berkorban untuk sebagai role model bagi seluruh manusia. Bukan artinya pengorbanannya ditebus bahwa kita tidak berdosa lagi. Bukan seperti itu. Pengorbanannya itu adalah sebagai contoh bagi kita bahwa kita pun sama seperti itu. Jadi jangan salah mengerti. Kalau sudah kematian Yesus, seolah dosa sudah ditebus, tidak berdosa lagi. Bukan seperti itu. Kematiannya itu adalah contoh bagi kita. Seorang sosok mati tanpa dosa, bangkit pada hari yang ketiga. Itu jaminan bagi kita. Jadi kita pun kalau mati tanpa dosa, sama seperti dia. Itu ukurannya. Jadi ditebus dengan sangat mahal harganya,
mengorbankan dirinya sendiri sebagai contoh bagi kita. Tidak ada agama lain mencontohkan seperti itu kecuali agama Kristen. Tidak ada. Agama Hindu tidak ada, Buddha tidak ada, Islam apalagi tidak ada, Konghucu nggak ada. Hanya agama Kristen yang membuat contoh seperti itu sebagai role model kita dalam hidup kita, bahwa dia mati tidak berdosa dan bangkit pada hari ketiga. Kita pun mati tanpa dosa akan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada agama lain, tidak ada contoh seperti itu ya. Jadi ada role model bagi kita, itulah mahalnya penebusan itu bagi kita dengan ditebus dengan harga yang mahal. Surat ini merupakan salah satu dari surat-surat kiriman Paulus yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Ini merupakan bagian dari banyak, ada 13 surat-surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus, kepada pribadi dan juga kepada komunitas jemaat. Nah sekarang apa latar belakang daripada Paulus membuat surat? Apa latar belakang Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus? Adapun latar belakang daripada Paulus menulis surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 adalah respon Paulus terhadap budaya permisif di kota Korintus kuno, di mana dosa percabulan, ada seks bebas dianggap wajar. Jadi seks bebas itu dianggap wajar. Itu sama dengan merusak tubuh mereka. Dikatakan semi wajar. Paulus menegaskan bahwa tubuh orang percaya adalah baik Roh Kudus, bukan lagi milik pribadi, melainkan milik Allah yang telah menebus kita dengan harga lunas melalui kematian Kristus. Itulah latar belakang daripada Paulus. Adanya seks bebas di Korintus sehingga merusak tubuh mereka sendiri. Paulus mengatakan bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita, tetapi sudah ditebus mahal oleh Yesus Kristus. Sudah milik Tuhan. Maka jadikanlah tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam apa implementasi daripada perikop ini. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa implementasi atau penerapan daripada ayat ini, bahwa Paulus mengatakan bahwa kita adalah baik Roh Kudus, rumah Tuhan. Implementasi yang disampaikan Paulus adalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus dan milik Allah. Itu dulu, bahwa kita adalah tempat tinggal Roh Kudus dan milik Allah. Kalau demikian, berarti kita harus merawat diri kita, kesehatan, menjaga kekudusan moral dari perbuatan tercela, dan menggunakan setiap talenta untuk memuliakan Tuhan dalam aspek tubuh kita. Talenta kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah artinya kalau kita menjadi rumah kudus Tuhan. Kita menjadi rumah Roh Kudus. Kita pakai talenta kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, poin-poin dalam penerapan praktis bisa kita lihat di bawah ini. Pertama, menjaga kesehatan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuh kita tidak sehat, bagaimana biji jiwa kita sehat? Bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan? Ya, pasti. Coba kita lihat orang yang sudah tergeletak, sakit atau stroke, bagaimana dia memuji dan memuliakan Tuhan? Sangat susah. Ya. Nah, di sini dikatakan menjaga kesehatan.
Menjaga kesehatan ini tentu pertama fisik, tidur dengan waktu yang cukup setiap hari. Sekarang ini sering kita lupakan. Karena kita baca-baca WA, ya, ada TikTok, bisa bergadang sampai jam pagi, jam 2 pagi. Nah, itu sudah di sini dianjurkan supaya menjaga tidur dan fisik. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang bergizi seimbang adalah sesuai dengan kebutuhan daging, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ada kalanya ya, kita tidak merasakan dalam hal kita makan, tetapi tubuh sangat bermanfaat. Disinilah dikatakan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Artinya baik untuk tubuh, jangan hanya baik untuk dimakan. Di sini dikatakan bergizi seimbang. Ada pengarahan daripada dokter bagi lansia, katanya, bagi lansia, ya. Untuk sarapan pagi, ya, itu cukup misalnya sayur bayam dicampur dengan telur, telur matang ya, 2 biji, kemudian pare direbus ya, tomat direbus, brokoli. Itu untuk sarapan pagi cukup bisa. Nah, kemudian makan siang seadanya. Makan sore mulai diinformasikan bahwa sayur yang dominan di dalam makanan dengan buah. Itulah seimbang, khususnya kepada yang lansia. Kalau yang masih muda-muda, ya bolehlah. Karena kebutuhan tubuh itu, ya, karbohidrat 20%, protein, karbohidrat ya 20%, lemak 15%, protein 15%, dan air itu sampai sekitar 50 sampai 50% kebutuhan air. Ini harus terpenuhi supaya seimbang. Ya. Nah, jadi mari kita belajar dari gizi untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, kemudian berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Sekarang bagi yang lansia untuk jalan atau lari susah. Tapi ada semacam terapi, ya, ada pakai dokter laser supaya sirkulasi darah kita tetap berjalan dengan baik. Dan ada dengan terapi tepuk menril, ya. Itu juga menjaga olahraga supaya mengganti olahraga, ya, misalnya kita tidak bisa olahraga, lari pagi di segala macam karena lansia, kita ada namanya terapi TTM, ya. Terapi tepuk menril. Ada bagi yang lansia. Jadi kesehatan, ya, kita jaga supaya tetap prima dan kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini dikatakan menjaga kesehatan. Nah, kemudian menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Jelas, alkohol, rokok harus kita hindari. Apalagi obat-obat terlarang. Tapi kalau yang namanya obat yang suplemen untuk membantu peredaran darah, sangat baik. Seperti vitamin D, vitamin B, dan vitamin E, itu sangat dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian yang kedua dikatakan menjaga kekudusan moral. Bagaimana menjaga kekudusan moral? Menghindari pornografi dan pergaulan bebas. Kita menghindari pornografi artinya menonton film-film yang sangat aduhai, tapi kadang-kadang, ya, kalau kita sangat tertarik menonton itu, tapi di sini kita kurangi menonton pornografi, ya. Dan juga adalah pergaulan bebas, artinya tidak lagi melihat di sana siapa dia, siapa kita, tapi bebas sesukanya, ya, bebas, pergaulan bebas, hindari. Kemudian
Yang kedua, berpakaian dengan sopan dan pantas. Berpakaian dengan sopan dan pantas itu pun menjaga spiritualitas kita. Nah, kalau bagi teman-teman muslim itu sangat ketat ya. Pakai jilbab dan menutupi aura. Nah, harus berpakaian sopan dan pantas. Nah, itulah dikatakan di sini. Nah, kemudian menjaga pikiran agar tetap murni dan positif. Pikiran pun kita, jangan kita memikirkan hal yang negatif. Pikirkanlah hal-hal yang positif supaya inner yang masuk ke dalam positif, outernya pun akan baik. Tapi kalau kita masukkan dalam diri kita hal-hal negatif, keluarnya pun bisa negatif. Nah, di sini katakan bahwa inner beauty akan menghasilkan outer beauty. Kalau ke dalamnya itu adalah sangat bagus, keluarnya pun dia akan bagus. Itu yang dikatakan menjaga kekudusan moral. Yang ketiga adalah mengendalikan ucapan dan tindakan. Nah, ini memang kadang-kadang sering kita sulit ya mengendalikan ini. Amarah cepat meledak. Ya. Kemudian melihat orang kita dengki. Kadang-kadang jika kita ada senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Nah, ini penyakit hati harus kita hindari. Buruk sangka, buruk lidah dan segalanya. Ya. Nah, berbicara dengan kata-kata yang membangun dan jujur. Jadi kata-kata itu pun kita pilih yang membangun dan jujur. Tidak konotasi memblame atau negatif. Tapi kalau kita lihat apologet saat ini yang berada di TikTok, konotasi memblame dan semua negatif. Karena kenapa? Karena penontonnya lebih banyak. Sehingga ada koin, ada cuan. Tapi kalau orang, misalnya saya bawakan moderasi beragama, tanpa mengganggu akidah masing-masing, paling nanti 1K. Ya, walaupun sudah berjam-jam kita paling 1K. Tapi orang yang memblame, menyalahkan, membuat kata-kata kotor, itu bisa sampai 30K hanya sebentar. Tapi kita tidak melihat di sana. Mari kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan positif. Ya. Kemudian menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini pada saat ini TikTok, ya, YouTube sudah media yang kita pakai. Mari kita menyampaikannya secara positif dan membangun orang yang memang benar-benar membutuhkan informasi. Nah, kemudian menghindari umpatan atau gosip yang merusak nama baik. Umpatan atau gosip yang merusak nama baik. Nah, dalam media sosial ini saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak ya sudah berkata-kata yang jorok di media. Kenapa? Dan dia berteriak-teriak, ya, bahkan meledek, maaf kata, ya, kemaluan daripada ibunya dikatakan, ibu orang lain. Apa itu di media sosial? Mari kita jaga, jangan sampai seperti itu didengar oleh ribuan orang. Apalagi teman-teman dari orang Batak ya, saya lihat sering itu. Bujang Ninam katanya. Itu kan sangat jelek, tidak bagus ya. Tapi itu bahkan dipertontonkan di media sosial, dipertontonkan. Malah bangga mereka, oh dapat koin, kirim. Ya, maka di sini dikatakan, mari kita jaga kekudusan badan kita sebagai rumah Tuhan. Sekarang saya minta kepada semua umat Kristen yang ada di TikTok dan YouTube, kita adalah rumah Tuhan yang kudus. Mari kita jaga. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fungsi kita sebagai rumah Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan waktu dan bakat. Melayani sesama dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi orang banyak punya talenta. Talenta dalam media massa, talenta dalam berpidato, talenta dalam menyampaikan pesan. Jalankan dengan baik. Selama itu bisa membangun orang yang akan mendapat kebaikan, terutama di dalam membina iman percaya kepada Yesus. Mari kita pakai talenta yang ada pada kita lewat media sosial dan segala macam.
Nah, kemudian mengatur waktu dengan baik untuk bekerja dan beristirahat. Jadi, kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, mari kita jalankan dengan baik. Dan tapi saat ini kadang-kadang sudah lupa dengan adanya WA, adanya TikTok. Bahkan kalau kita pun berbicara dalam satu tempat, semua sudah nunduk lihat WA. Tidak ada lagi tahu apa yang dibicarakan. Semua sudah serius dan diam 1000 bahasa. Padahal dalam pertemuan itu misalnya ada 10 orang dalam satu tempat. Semuanya diam 1000 bahasa dan menunduk semua. Tidak ada yang berbicara. Nah, ini sudah mulai. Mari kita atur cara-cara. Kapan kita memang berbicara, kapan kita untuk menggunakan media massa. Jangan sampai mengganggu orang lain akibat pekerjaan kita. Nah, kemudian memberikan persembahan dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi implementasi daripada kita rumah Tuhan harus kita pakai bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bermurah hati, memberikan yang terbaik bagi orang yang membutuhkan. Kita jadikan diri kita sebagai persembahan hidup. Inilah yang diminta. Nah, kemudian memahami bahwa kita telah dibeli dengan harga lunas melalui pengorbanan Yesus di kayu salib akan mengubah cara kita memandang diri sendiri sebagai rumah Tuhan. Kalau sudah kita menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan, maka kita pasti akan berbuat baik kepada siapapun. Kita contoh Raja Daud. Apa dikatakan Raja Daud? Dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Raja Daud mengatakan, ya, dikatakan, kebajikan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup. Bukan main. Kebajikan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup tanpa jeda. Dan poin yang kedua dikatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya. Dia diam dalam dirinya sepanjang masa. Artinya memakai dirinya sebagai rumah Tuhan. Seperti yang kita lihat tadi, implementasi, menjaga kesehatan, menjaga pembicaraan, menjaga pikiran, menjaga cara kita beristirahat. Itulah yang dipakai oleh Raja Daud. Maka Raja Daud juga mengatakan, ada pernyataan yang paling bagus. Pantang tangan saya membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Makanya ada kesempatan dia untuk membunuh Raja Saul waktu di gua, tapi tidak dijalankan. Dia sudah berikat, pantang tangan saya membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Itulah pernyataan daripada Daud. Nah, sekarang dari firman pada hari ini, apa kesimpulan kita yang mau kita bawa dalam hidup kita pada hari ini? Kesimpulan kita adalah ayat ini mengingatkan kita, ada 3 di sini saya ambil ya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau tadi dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dengan harga, karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Pertama, tentang pentingnya menjaga tubuh sebagai baik Roh Kudus. Jadi menjaga tubuh kita sebagai tempat Roh Kudus, inilah yang perlu kita mawas diri. Selalu kita berusaha menjaga kekudusan daripada tubuh kita sebagai rumah baik Roh Kudus. Poin yang kedua, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Jadi tubuh kita ini
bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang telah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus. Artinya, dengan kematian Kristus itu, kita sudah ditembus untuk mendapatkan hidup kekal dan abadi. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita diberikan kesempatan untuk hidup kekal. Dengan contoh Yesus mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah contoh bagi kita. Role model bagi kita untuk hidup kekal. Kemudian poin yang ketiga. Dengan demikian setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus memuliakan Tuhan dan mencerminkan penghormatan kita kepada Dia. Jadi apapun kita lakukan, bisnis, pekerjaan, semuanya harus memuliakan Tuhan. Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi supaya jerih payah kita tidak sia-sia, mari kita giat bekerja untuk Tuhan, dan diri kita adalah merupakan rumah Tuhan. Kita buatlah hidup kita persembahan yang hidup untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah hidup dan tubuh yang Kau berikan. Bantulah kami untuk menghormati tubuh kami dan menjaga kesehatan jiwa serta raga kami, agar dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.